Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Sarta Surya. Nah, kali ini saya ingin membahas 7 hal atau 7 keuntungan jika kalian membeli rumah di dalam klaster, teman-teman. Untuk keuntungan yang pertama yaitu security atau keamanan 24 jam, teman-teman. Nah, jadi kebanyakan dari klaster itu mengusung one gate system, teman-teman. Jadi akses pintu masuk ke dalam klaster itu hanya satu dan juga dilengkapi dengan keamanan di sana. Selain itu, biasanya di dalam klaster itu, di dalam gang-gangnya dan titik-titik tertentu itu sudah ada kamera CCTV 24 jam juga. Oke, nah dan juga kalau misalnya nih ada tamu dari luar yang memang bukan penghuni di sana, biasanya dia ketika mau masuk ke dalam klaster tersebut, biasanya dimintakan KTP ataupun SIM, data diri supaya orang-orang yang nanti ada niat jahat di dalam situ itu tidak mau masuk ke dalam klaster tersebut. Oke. Untuk keuntungan yang kedua yaitu area bermain anak, teman-teman. Nah, biasanya klaster itu dia dikonsepkan oleh developer, biasanya dia ada ruang terbuka hijau, beberapa titik ruang terbuka hijau. Nah, salah satunya dimanfaatkan untuk children playground. Jadi, anak-anak kalian bisa bermain di sana dan berkumpul dengan teman-teman sebayanya di klaster tersebut. Untuk yang ketiga, keuntungan yang ketiga, yaitu ada banyak fasilitas-fasilitas yang menarik, teman-teman. Jadi banyak developer-developer besar itu untuk satu klasternya, kadang di dalam klasternya dia buat satu buah clubhouse. Ada kolam berenang di sana, ada area gym, atau area kumpul warga juga ada di sana, teman-teman. Untuk keuntungan yang keempat, yaitu ruang bertetangga yang luas. Apa sih maksudnya? Jadi kadang di klaster itu biasanya dia tidak ada pintu depannya atau pagar depannya, teman-teman, ya. Jadi ruangannya agak terbuka sehingga jadi di dalam rumah itu tidak terkesan tertutup gitu ya. Jadi terbuka. Jadi kita itu memudahkan kita untuk bertetangga antara satu yang rumah dengan rumah lainnya, teman-teman. Oke. Keuntungan kelima adalah lingkungan yang asri dan terawat. Kenapa saya bilang asri dan terawat? Karena biasanya developer itu dia akan buat satu konsep ya, ruang terbuka hijau atau banyak tanaman-tanaman yang akan ditanam di sana. Dan biasanya si developer itu dia akan menjaga atau merawat after sales-nya. Jadi dia menyediakan dari IPKL nih, iuran pemeliharaan lingkungan, teman-teman. Jadi di situ salah satunya ada biaya untuk perawatan tanaman. Nah, biasanya tanaman-tanaman yang memang yang sifatnya bersama itu dirawat oleh petugas sendiri dari biaya IPL itu. Oke. Keuntungan yang keenam, after sales service yang terjaga, teman-teman. Apa maksudnya? Jadi kalau misalnya kita beli rumah di situ nih, kita mau renovasi di dalamnya. Biasanya kita ada izin ke estate management dulu. Untuk apa? Untuk misalnya ada biaya deposit. Biaya deposit tujuannya buat apa? Kalau rumah tetangga kita rusak karena kontraktor kita berbuat kesalahan, jadi uang dari depositnya itu akan dipotong. Jadi kalaupun kita di posisi sebaliknya di tetangga kita, di mana rumah kita dirusak oleh tetangga kita yang renovasi, rumah kita bakal diperbaiki lagi dari uang deposit itu. Bukan cuman itu, jadi dari IPKL nanti dirawat yang tadi, untuk satpam, untuk perawatan clubhouse, ruang-ruang terbuka lainnya itu juga diatur oleh developer, atau kalau misalnya developer udah selesai untuk penjualannya nanti akan diserahkan kepada warga dengan rukun warganya, teman-teman. Nah, ini adalah keuntungan yang paling menarik, teman-teman. Jadi nilai investasi yang menarik, teman-teman. Jadi setiap developer dalam mengembangkan satu kawasan atau satu klaster, dia pasti akan memperhatikan nilai investasinya. Jadi kalau ruangan terbuka hijau yang banyak, terus unit-unit yang nggak terlalu banyak, limited, nah maka akan berlaku hukum pasar, teman-teman.
Nah, di mana supply pasti nanti akan lebih sedikit karena banyak orang yang senang tinggal di dalam klaster karena keamanan yang terawat, apa yang terjaga, ruang-ruangan terbuka hijau dan fasilitas yang terawat, pasti orang akan senang untuk tinggal di sana. Jadi, yang supply atau yang menjual akan sedikit, yang mau beli di rumah tersebut akan lebih banyak. Nah, berlaku hukum pasar teman-teman. Di mana kalau supply lebih sedikit daripada demand, pasti harganya akan meroket. See you soon.